Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 12 kelompok 3 yang beranggotakan saya Syifa Fauzia, rekan saya Yudi Gustira dan Resti Nurhayani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang isu atau masalah terkait pandemi COVID-19 dengan materi pokok yaitu naiknya angka konfirmasi positif COVID setelah libur Lebaran. Sebelum ke pembahasan analisis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS Coronavirus 2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 di Indonesia diawali dengan temuan penderita pada 2 Maret 2020 dan berlangsung sampai saat ini. Pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan COVID-19 yang keberadaannya masih sangat mengancam. Tren jumlah kasus COVID-19 di Indonesia selalu menunjukkan lonjakan setiap libur panjang termasuk libur Lebaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu COVID-19 ini dengan menggunakan metode pentahelix. Ada 5 unsur analisis yang digunakan pada metode pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pebisnis, dan media. Kita mulai dari pemerintah. Pemerintah mengeluarkan surat kebijakan pembatasan mobilitas di antaranya sekolah dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, bekerja di rumah atau WFH, dan pembatasan-pembatasan lain di ruang umum. Selain itu, yang masih hangat adalah larangan mudik kepada seluruh masyarakat yang tercantum dalam SE Kepala Satgas nomor 13 tahun 2021. Pemerintah juga melakukan penyekatan di berbagai titik yang dijaga oleh aparat pemerintah. Selanjutnya, masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disinilah peran masyarakat diharapkan memiliki kepercayaan dan bersedia untuk mematuhi setiap peraturan atau kebijakan yang telah dibuat demi kepentingan bersama, yang akan menimbulkan dampak positif. Yang ketiga adalah akademisi. Akademisi disebut juga knowledge power. Dengan adanya pengetahuan yang cukup, maka akan terbentuk keinginan untuk menjaga diri dan orang lain dari virus COVID. Salah satunya dengan tetap berada di rumah dan tidak mudik. Tujuan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat adalah mendorong tercapainya pengurangan virus COVID-19. Unsur keempat adalah pebisnis. Pebisnis juga memiliki peran penting dalam meminimalkan sebaran virus ini. Para pengusaha di Indonesia, khususnya di bidang transportasi, membantu pemerintah dalam upaya pengurangan mobilitas. Misalnya pengusaha angkutan darat berhenti beroperasi setelah mendapatkan surat edaran dari pemerintah tentang larangan mudik atau pulang kampung bagi masyarakat. Unsur terakhir adalah media. Media baik cetak maupun elektronik membantu upaya pemerintah menekan angka penularan virus COVID-19 agar bisa memengaruhi pola pikir masyarakat dalam membangkitkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah. Peran media ini sekaligus bisa membantu upaya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi Gustira. Kami telah merumuskan beberapa isu masalah terkait bertambahnya kasus konfirmasi positif COVID-19 setelah Lebaran. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah 1. Pola pikir masyarakat yang menganggap COVID-19 hanya rekayasa. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa COVID-19 tidak benar-benar ada, sehingga banyak masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, kurang efektifnya penerapan WFH atau work from home, karena banyak pekerja yang WFH tetap saja melakukan aktivitas di luar rumah, serta kenyataannya sebagian besar masyarakat kita beraktivitas di luar rumah, sehingga mobilitas warga pun masih tetap terjadi. 3. Tingkat perekonomian masyarakat semakin melemah. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama 1 tahun lebih semenjak mewabahnya COVID-19 memang membuat banyak masyarakat kesulitan perekonomiannya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi membatasi ruang geraknya karena desakan ekonomi. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Dengan berbagai alasan,
banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-harinya. Bahkan, tidak sedikit yang sengaja melanggar setiap anjuran pemerintah dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19. Dari isu masalah-masalah tersebut, kami telah menetapkan isu masalah dengan menggunakan metode APKL, yaitu aktual. Apakah isu tersebut sedang terjadi dan hangat dibicarakan di masyarakat? Problematik, apakah isu tersebut berpengaruh di masyarakat sehingga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru? Khalayak, apakah isu dapat menyebabkan dampak terhadap masyarakat luas dalam kehidupan sehari-harinya? Layak, apakah isu dirasakan logis atau nyata dirasakan dan terjadi di masyarakat? Berikut tabel analisis penetapan isu masalah berdasarkan metode APKL. Kami menggunakan skala Likert dengan rentang angka 1 sampai dengan angka 5. 1 berarti tidak mendesak, 2 kurang mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan angka 5 berarti sangat mendesak. Dapat dilihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan memiliki tingkat yang sangat mendesak, sehingga masalah tersebut perlu untuk dianalisa lebih jauh sampai ke akar permasalahan, dan dapat ditemukan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh Resti Nurhayani. Analisis isu naiknya angka positif COVID-19 pasca Lebaran dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, main atau manusia, karena kenaikan mobilitas penduduk. Lebaran identik dengan tradisi silaturahmi dan saling bermaafan dengan keluarga maupun tetangga. Kegiatan saling bermaaf-maafan secara langsung dengan berjabat tangan dan bersilaturahmi mengunjungi rumah saudara berpotensi untuk menularkan virus. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN menyatakan bahwa seminggu sebelum Lebaran dan 4 hari di akhir pekan pada saat Lebaran, mobilitas masyarakat di tempat wisata meningkat dengan persentase sebesar 38-100%, terutama di Jakarta, Subang, dan Pangandaran. Juga terjadi peningkatan mobilitas di tempat seperti restoran, kafe, pasar, dan pusat perbelanjaan. Masyarakat ada juga yang tetap nekat untuk mudik. Oleh karena itu, angka positif COVID-19 pasca Lebaran meningkat. Yang kedua terkait dengan metode atau aturan. Pemerintah melarang mudik pada Lebaran 2021 lalu. Tetapi di satu sisi, tempat wisata tetap dibuka. Kebijakan yang bertolak belakang itu pun membuat masyarakat menjadi bingung. Yang ketiga, ada environmental atau lingkungan. Tradisi Lebaran yang sudah melekat di Indonesia sulit untuk dihindari, seperti mudik, silaturahmi, liburan, dan membeli baju baru. Yang terakhir, material atau sumber daya. Ketersediaan vaksin terbatas. Di semester pertama, pemerintah hanya mampu memvaksin maksimal 500.000 dosis sehari. Oleh karena itu, pemerintah membuat skala prioritas dalam memberikan vaksinasi. Alternatif pemecahan pandemi COVID-19 dengan metode SWOT. Menggalakkan kembali protokol kesehatan dan protokol PPKM mikro serta vaksinasi. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi, pemberlakuan kebijakan PPKM mikro di semua provinsi Indonesia, kemudian keinginan bersama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Masyarakat masih meragukan keamanan dan kehalalan vaksin. Yang kedua, kurangnya sosialisasi maupun edukasi terhadap masyarakat mengenai vaksin. Yang ketiga, opportunities atau peluang terdiri dari pemerintah mengupayakan untuk menggenjot vaksinasi massal. Yang kedua, pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19.
Hasil uji klinis vaksin oleh tim ahli menunjukkan bahwa vaksin cukup aman. Yang terakhir, sosialisasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan terus dilakukan. Yang keempat, threats atau ancaman. Kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan menurun. Yang kedua, banyaknya hoax mengenai vaksin. Yang ketiga, masyarakat beranggapan bahwa vaksin tidak aman dan tidak halal. Sekian penjelasan dari kami mengenai analisis isu pandemi COVID-19 dengan materi pokok, naiknya angka konfirmasi positif COVID setelah libur Lebaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.